Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasa ya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Baik, materi pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi. Ya, kemudian tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kalian, siswa, diharapkan mampu menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku non-fiksi dan menyajikan tanggapan terhadap isi buku non-fiksi yang kalian baca. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian berdasarkan struktur, kemudian pengembangan ide dan bahasa yang digunakan buku non-fiksi dibangun oleh bab demi bab yang dipaparkan menggunakan pendekatan keilmuan. Nah, dari sisi pengembangan ide, bahasa buku non-fiksi dikembangkan berdasarkan fakta, data, dan logika secara ilmiah menggunakan ragam bahasa bermakna denotatif. Artinya, kalau bermakna denotatif berarti itu adalah sebenarnya atau bersifat fakta. Jadi, hubungan antar unsur dalam buku non-fiksi memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Rangkaian antar bab yang dijabarkan dalam subbab dan paragraf harus mengacu pada topik yang dibahas dalam buku. Kemudian, di sini ada skema buku non-fiksi ya. Di sini bisa kalian lihat bahwa skema yang pertama, urutan pertama itu adalah judul buku. Artinya, kalian harus menyebutkan judul bukunya terlebih dahulu. Kemudian setelah judul buku, kalian uraikan ya. Bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, setelah per bab, kalian tulis subbabnya. Nah, di setiap subbab itu pasti ada paragrafnya. Nah, ini adalah skema buku non-fiksi ya. Nah, yang selanjutnya adalah menyajikan tanggapan terhadap isi buku non-fiksi. Nah, kalian sudah belajar ya teks tanggapan pada saat pertemuan sebelum-sebelumnya, memberikan tanggapan terhadap sebuah buku. Nah, kalau pada kesempatan kali ini kalian harus menyajikan tanggapan terhadap isi buku non-fiksi ya. Jadi dengan memberikan tanggapan artinya kalian sudah memberikan sumbangsih yang sangat berharga kepada pengarang. Artinya ketika kalian menyajikan sebuah tanggapan isi buku non-fiksi, contoh misalkan yang pengarangnya itu misalkan Yudhistira. Nah, secara tidak langsung dengan kalian memberikan tanggapan, tentunya tanggapan yang positif ya. Kalaupun memang ada kritik, sampaikan dengan bahasa yang baik dan ingat tata krama dalam berbahasa ya. Nah, dengan kalian memberikan tanggapan, kalian itu sudah memberikan sumbangsi yang sangat berharga kepada pengarang. Artinya sudah memberikan koreksi maupun motivasi kepada pengarang. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh tanggapan terhadap buku non-fiksi. Ibu bacakan ya. Nih yang pertama, contoh tanggapan yang pertama. Sungguh menarik membaca buku berjudul Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial bagi Anak dan Remaja karya Endah Triastuti dan kawan-kawan. Buku ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pengguna media sosial dalam melakukan aktivitasnya. Pendidik dan orang tua pun perlu membaca buku ini sehingga dapat mengambil sikap bijaksana terhadap anak dan remaja dalam penggunaan media sosial. Nah, tanggapan yang pertama ini merupakan salah satu tanggapan yang bagus ya. Karena yang pertama, orang yang menanggapi buku yang berjudul Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial bagi Anak dan Remaja karya Endah Triastuti dan kawan-kawan ini memaparkan kelebihannya terlebih dahulu, kemudian menyampaikan manfaatnya
dan juga amanatnya, ya, amanat dari buku tersebut. Kemudian tanggapan yang kedua, Ibu bacakan kembali. Buku yang membahas tentang berbagai jenis tanaman di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai obat ini sebenarnya sangat menarik. Selain memberikan tambahan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pembaca, buku ini juga menggunakan bahasa yang lancar dan mudah dicerna. Sayangnya, buku ini dicetak dengan kertas buram sehingga mudah rusak. Nah, kalau di tanggapan yang kedua, di kalimat pertama itu memberikan tanggapan yang positif, artinya membahas tentang kelebihan. Namun di sini di kalimat terakhir dijelaskan bahwa tanggapannya itu merupakan kekurangan. Kenapa, Bu? Karena di sini ada penjelasan bahwa memang buku tersebut bagus ya karena memberikan tambahan pengetahuan. Tetapi buku ini dicetak dengan kertas buram sehingga mudah rusak. Nah, itu adalah kekurangannya. Isinya bagus ya, memberikan tambahan pengetahuan, namun dari segi fisik bukunya, buku ini dicetak dengan kertas buram sehingga mudah rusak. Nah, itu adalah kekurangan dari buku tersebut. Nah, itu adalah beberapa contoh tanggapan buku non-fiksi ya. Bisa kalian pahami dengan menyimak video pembelajaran Ibu ini ya, dan membaca materi yang terpapar di handphone kalian. Kita lanjutkan ya. Nah, agar kalian dapat menyusun tanggapan terhadap buku dengan baik, nah di sini ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama nih, langkah yang pertama itu kalian harus membaca buku dengan seksama sampai selesai. Ingat ya, ketika Ibu memberikan tugas untuk literasi, buku non-fiksi, kalian harus membaca buku dengan seksama sampai selesai. Artinya sampai halaman paling terakhir ya. Jika perlu, lakukan berulang-ulang hingga kalian benar-benar memahami isi buku dengan baik ya. Jadi selain membaca, kalian juga harus memahami ya, harus memahami isi buku yang kalian baca dengan baik. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu menyuruh seperti itu? Itu maksudnya agar kalian ketika membaca buku itu terhindar dari kekeliruan dalam menafsirkan isi buku ya. Kalau kalian membacanya setengah-setengah, tidak sampai selesai, nanti akan menimbulkan kekeliruan, salah menafsirkan isi buku. Makanya ketika membaca buku itu harus sampai selesai dan juga harus dipahami isi bukunya dengan baik. Seperti itu ya. Kemudian langkah yang kedua, setelah membaca buku dengan seksama sampai selesai, tandailah bagian-bagian buku yang dianggap menarik untuk ditanggapi. Jadi selama kalian membaca pemahaman, kalian boleh menandai ya. Setelah itu langkah berikutnya adalah menandai bagian-bagian buku yang dianggap menarik untuk ditanggapi ya. Setelah itu langkah yang ketiga, barulah kalian susun tanggapan secara objektif ya. Artinya apa adanya ya. Misalkan buku kalian yang kalian baca, kalian harus membuat tanggapan sesuai dengan kondisi buku dan juga isi buku ya. Nah, di sini juga kan dijelaskan bahwa kalian harus menyusun tanggapan secara objektif terhadap unsur buku dengan alasan yang logis dan masuk akal. Betul ya. Ketika kalian memberikan tanggapan terhadap sebuah buku, kalian harus mengungkapkan argumen atau alasan yang logis dan masuk akal ya. Jadi tanggapan itu bisa berupa pujian atau kritik ya terhadap kelebihan dan kekurangan sebuah buku. Nah, itu tanggapan. Nah, jika perlu disertakan bukti tekstualnya agar tanggapanmu benar-benar meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan bahasa yang santun. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah baca ulang. Setelah menyusun teks tanggapan, lalu kalian baca ulang tanggapan yang telah kalian buat. Jika masih ada kesalahan, perbaiki segera. Nah, itu gunanya ya. Ketika kalian sudah mengerjakan atau sudah membuat
membuat sebuah teks tanggapan, kalian harus membaca tanggapan yang kalian buat. Siapa tahu masih ada kesalahan. Kalau misalkan masih ada kesalahan, kalian bisa memperbaikinya ya. Nah, materinya sudah cukup sampai situ ternyata ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau misalkan masih belum jelas atau ada pertanyaan, kalian boleh langsung menghubungi ibu ya. Personal boleh, ya di grup juga boleh ya. Terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.